Kami sangat sedih melihat banyak pegawai-pegawai pemasyarakatan yang terlibat narapidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ketua Komisi 13, dan seluruh anggota Komisi 13. Saya memperkenalkan diri, nama Heri Asari, Kakanwil Dijenpas Khusus Jakarta. Pertama, masalah overkapasitas. Ini pengaruhnya pernah ada kejadian di tanggal 12 November 2024 tentang pelarian sebanyak 7 orang dari rutan Salemba. Kemudian dalam hal ini sehingga harus tetap terjaga bagaimana overkapasitas ini tetap bisa terkendali. Kalau kita lihat overkapasitas sekarang itu sebesar 218. 218 ini agar bisa terjaga. Kami sudah 218%. Bapak. Kami sudah pindahkan sampai detik ini di tahun 2025 sebanyak 1057. Kemudian pada tahun 2024 setelah kejadian 12 November itu sebanyak 2.900. Dan ini untuk menjaga agar overkapasitas ini tidak membuat atau semakin menambah masalah. Bapak, Ibu yang saya hormati, bahwa overkapasitas ini pertama bukan saja berdampak kepada tatanan, tetapi yang mengakibatkan yang lebih parah adalah tentang pelayanan. Mohon maaf sehingga pelayanan tidak berjalan secara maksimal. Kami melihat ada beberapa yang perlu mungkin saya berharap kepada Bapak dan Ibu semua. Pertama, bahwa pelaksanaan pemindahan ini tentunya akan bukan sedikit biaya yang besar, dan ini memerlukan biaya yang sangat besar, apalagi jumlahnya sampai sekitar 4.000. Kami melihat bahwa pada bulan ke bulan tidak ada sedikit pun penurunan masuknya tahanan. Kami input dan kami amati bahwa setiap bulannya mencapai 200 sampai 300. Masuknya tahanan tidak bisa kami bendung, sehingga pada saat masuknya kami akan meneliti sendiri apakah tahanan ini bermasalah atau tidak, dalam arti kata apakah high risk atau tidak. Nah, ini yang bersama. Kembali mohon izin saya menjelaskan suatu konsep yang sudah dilaksanakan oleh teroris. Teroris itu kalau masuk suatu tahanan, dia sudah bisa dipilah apakah merah, apakah hijau, ataukah kuning. Sehingga pada masuk ke tahanan, kita sudah bisa memilah ini yang bahaya, ini yang sedang, dan ini yang ringan. Sehingga pada saat pelaksanaannya, mohon maaf, bahwa di rutan tidak ada menjadi korban lagi tindak pidana. Karena kita tahu paling besar jumlah hunian ini 60% narkoba. Sehingga mereka tidak bisa memberikan pengaruhnya kepada tahanan dan narapidana. Kami sangat sedih melihat banyak pegawai-pegawai pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkoba. Kita ketahui bahwa teroris dulu sangat ditakuti. Begitu masuk, bagaimana pemikirannya, pahamnya bisa menular. Sekarang sudah zamannya, eranya sudah berubah. Kita kepada narkoba. Sehingga pengaruh di dalam ini jangan sampai berpengaruh kepada narapidana, tahanan, dan juga petugas. Oleh karena itu, saya berharap mungkin pada kesempatan ini, apakah konsep yang dilaksanakan oleh teroris bisa dilaksanakan juga oleh
tahanan narkoba. Karena kita tahu bahwa tahanan narkoba itu ada yang mempunyai jaringan yang sangat luas, begitu masuk ke dalam bisa membuat semakin bertambah masalah. Kemudian yang kedua, permasalahan yang perlu disikapi. Pimpinan, instruksi pimpinan. Coba Bapak jelaskan dulu konsep tahanan terorisme itu seperti apa. Ya, jadi Coba dijelasin, jangan merah kuning itu kita nggak ngerti merah Siap, kuning. Bapak. Itu lambang pantai itu. Ya, Siap, Bapak. jelasin dulu. karena tadi Bapak nggak sebutkan hijau soalnya. Siap. Partainya hijau. Siap, Bapak. Jadi kalau teroris itu yang kami ketahui itu ada 3. Kalau dia sangat berisiko tinggi maka dikategorikan merah. Dan ini penempatannya pada tempat-tempat tertentu, tidak bisa digabungkan atau dikirim ke lapas dan rutan. Kalaupun sudah dikirim ke lapas ke rutan, dia sudah berubah menjadi hijau atau kuning, Bapak. Artinya ada penurunan tingkat resiko. Dan inilah tingkat risiko ini dibicarakan oleh beberapa pihak. Salah satunya ada Densus, kemudian ada BNPT, kemudian ada juga pemasarakatan. Dan inilah yang membuat kolaborasi sehingga penilaian ini makin akurat. Pada saat ditempatkan akan dipindahkan ke lapas, maka pihak Densus, BNPT, kemudian bersama-sama akan ditempatkan kemana orang ini yang telah berubah statusnya dari merah menjadi kuning. Sehingga penempatannya tidak menularkan atau paham-paham itu tidak menular kepada warga binaan, tahanan maupun petugas. Kita ketahui bahwa banyak sekali dulu yang masuki paham radikalisme. Saya rasa itu Bapak yang dapat kami sampaikan tentang konsep teroris pembinaannya. Pimpinan, izin pimpinan, sedikit pimpinan. Tadi dijelaskan ada tahanan yang lari 7 dari lapas itu. Sekarang tahanan yang 7 itu ada di mana? Dan bagaimana upaya untuk mereka sekarang? Siap, terima kasih Bapak. Kemarin terakhir saya hari Senin sudah melakukan kunjungan ke Polda, sekaligus menanyakan tentang progres penangkapan kembali DPO. Hasil yang didapat bahwa dari ke-7 yang melarikan diri, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa ke-7 yang melarikan diri adalah semua asli dari Aceh. Kemudian hasil dari informasi yang didapat dari Polda bahwa 3 sudah berada di Kamboja. Namun demikian informasi ini yang didapat agar bisa hati-hati, karena jangan sampai posisi yang bersangkutan mungkin akan melarikan diri kembali lebih jauh. Kemudian tentang yang lain belum mendapat informasi yang lebih jelas. Demikian Bapak. Oke, sebelum anggota saya mau ini. Satu, ingatkan, nggak boleh stereotip. Oke, tadi Bapak bilang Aceh. Siap. Nah, nggak boleh. Siap. Nanti kita tersinggung, nanti saya sama Pak Teguh Ibrahim nanti dilempar botol saya. Siap. Nah, kalau kasusnya apa, narkoba, strike to narkoba. Kalau teroris, strike. Kalau kekerasan seksual, strike. Nggak usah bilang Aceh daerah, nggak boleh. Siap. Stereotype itu. Oke, teman-teman juga belajar untuk itu. Kita ini menghindari hal-hal seperti itu. Oke.